Kamu baca supaya pileknya hilang. Doa. Tuhanku dalam namamu, aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal berkeliling di kolam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pinggangmu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Anda perhatikan apa yang Anda perhatikan dari puisi itu yang Anda amati apa? Apa yang harus Anda komentari? Dalam dimensi puisi berpola itu apa yang Anda jumpai di sana? Pola-pola apa? Kecenderungan yang pernah yang diikuti dalam puisi doa itu. Coba, yang lain juga coba cermati. Ada berapa bait puisinya? Ada berapa bait? Satu bait itu ada berapa baris? Ada 3, ada yang 2. Kalau 3 berapa pola rimanya? Pola rima akhirnya. Yang 3 ada berapa? Apa pola rimanya? Apa? Apa? Sama, pola kembar atau serangkai. Lalu kalau yang 2 ada sama dan tidak. Nah, kalau kita mengingat 3 baris itu bentuk apa yang 3 baris dalam puisi berpola? Bentuk apa? Coba, bentuk apa? 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 Terzin. Ya. Kalau yang 2 baris dekatnya ke bentuk apa? Kalau 2 baris distikon. Bukan di bentuknya bukan Carmina. Bukan bentuk dekat ke gurindam. Yakin dalam bentuk distikon? Iya, tapi kan ada juga Carmina. Kan yang 2 baris itu kan punyanya bukan distikon aja. Ada Carmina, ada gurindam. Iya kan? Nah, lalu kenapa Anda katakan itu distikon? Saya nguji aja. Apa alasannya? Yang pertama, dia tidak punya sampiran. Berarti dah gugur tuh Carmina. Kalau Carmina kan harus punya sampiran. Yang kedua, hubungan sebab dia tidak ada hubungan sebab akibat. Berarti dia gugur dan dikatakan gurindam. Berarti gurindam tidak, distikon tidak, tapi dia 2 baris berarti bentuknya itu berarti distikon. Gitu alasannya. Paham? Paham nggak? Jadi kita mengatakan itu ya harus ada alasan. Bukan kayak mau milih suami, nggak bisa Pak punya itu. Kan ada yang ganteng lagi, nggak bisa punya itu. Nggak gitu alasannya, harus logis. Ya, karena ada 3. Yang bentuk 2 baris itu kan ada 3. Ada distikon, ada Carmina, ada gurindam. Dikatakan tidak dikatakan Carmina karena dia tidak ada sampiran. Ya. Dikatakan dia tidak gurindam karena hubungan pertama kedua itu tidak sebab akibat. Paham? Nah, jadi begitu cara memahaminya. Nah, itu gunanya kita menguasai betul pola baris itu. Ya. Nah. Oke, kemudian tadi kita bicara rima. Memang puisi yang 3 baris itu kan cuma ada yang kita kata tadi terzina, kan hanya itu.
ya, hanya puisi baru terzina. Dan terzina itu tidak ada pola irima akhirnya, tidak ada pola irima akhirnya terzina itu. Jadi sah-sah saja mau disama, ya mau tidak sama bunyi akhirnya tidak ada masalah. Tapi itu tadi unsur keindahan dalam sebuah puisi itu efek dari kesamaan atau pola bunyi. Jadi yang membuat sebuah puisi itu indah didengar itu karena ada pola bunyi. Saya tidak katakan puisi sama atau tidak. Jadi pola bunyi itu membuat indahnya. Ya, coba kalau misalnya dalam sebuah gitar satu kuncinya kita tekan dari awal nyanyi sampai akhir nyanyi kita pakai kunci G aja, bisa nggak? Nggak bisa. Atau kunci A saja, atau kunci C saja pada main gitar. Bisa nggak? Nggak enak kan? Nggak enak. Atau gendangnya aja, hanya gendang satu aja yang ditekan. Udah banyak itu alat gendang, drum, alat itu hanya gendang, hanya satu aja, nggak juga bisa. Jadi perpaduan bunyi itu membuat efeknya sesuatu itu jadi indah. Oke. Nah, sekarang coba lihat puisi Sutarji judulnya Mesin Kawin. Mesin kawin. Ada yang dapat? Judul puisinya Mesin Kawin. Puisi ini dibacakan Sutarji, diprotes oleh anak SMA di Tanjung Pinang tahun 80-an. Ada yang dapat? Ada yang dapat? Siapa yang mau baca? Mau baca? Yang lain dengar? Ya, silakan. Burung membuat sarang dua-duanya menjadi buah, utamanya buah sok solok, membikin mesin kawin dari kotak-kotak daging di atas ranjang kawin itu terungkup sok solok, sek solok, saling memasukkan permulai berdenyut dan busi mengarang 765. Udah, habis itu aja. Ya, itu sebetulnya kalau Anda melihat dia membaca, Sutarji itu membaca, memang gerakannya itu erotis. Mohon maaf, misalnya mohon maaf, dia membaca itu bukan membaca gitu aja, dengan gerakannya erotis, kayak orang bersetubuh. Jadi kalau kita lihat kita kaget, ini porno nih. Itu kan gambaran persetubuhan. Ya. Kalau dalam hati gambar persetubuhan. Lalu, Pak, ini kan ada sastra. Kok bahasanya porno? Nah, bedanya Anda baca nanti di kumpulan esai, ya, ada buku judulnya itu editornya penulis NST kalau nggak salah. Judul bukunya Seks Sastra Kita. Ya, Seks Sastra Kita. Meskipun dia menggambarkan itu, tapi diksinya itu tidak vulgar. Cuma ketika ditampilkan oleh Sutarji jadi vulgar. Dia menggambarkan isinya itu, dia menceritakan isinya jadi vulgar. Karena itu tahun 80-an itu diprotes oleh siswa SMA Tanjung Pinang. Beliau itu kan besarnya Tanjung Pinang. Sutarji itu besar Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang itu di Kampung Tambak. Orang tuanya di situ. Sutarji itu besar Tanjung Pinang. SMA-nya Tanjung Pinang. Kalau orang Tanjung Pinang tahu tuh. Rumahnya itu di Kampung Tambak. Ibunya.
Ibunya namanya Kalzum, bapaknya namanya Bahri. Jadi Ustadz Kalzum Bahri itu nama ibu dan nama bapak. Yang dulu penyair itu sebetulnya Ustadz itu abangnya, namanya Al-Hajj. Ya, abangnya kontraktor. Saya pernah jumpa dengan abangnya. Jadi Ustadz ini sebetulnya yang penyair duluan itu adalah abangnya, Al-Hajj itu. Tapi karena dia ingin jadi penyair, abangnya banyak punya buku-buku sastra dunia. Nah, ketika dia mau membaca, selalu diapakan oleh abangnya, ya, dilecehkan oleh abangnya. Itu bukan makanan kamu. Jadi dendam dia baca buku-buku itu. Itu membuat dia akhirnya lahir karya seperti itu. Akhirnya dia mengatakan bahwa dia lebih hebat daripada abangnya. Baik, jadi saya ulangi lagi kesimpulan kita pada hari ini, puisi tidak berpola itu ada hanya dua. Puisi yang stylenya atau gayanya itu gaya Khairil, yang kedua gayanya Sutarji. Dan gaya Sutarji itu kalau saya boleh katakan euforianya, boomingnya itu sekitar 10 tahun. Yaitu tahun 80-an sampai 90-an. Sekarang kita nak menjumpai lagi penyair muda yang menulis puisi mantra. Karena sulit memahaminya. Konsep Sutarji itu sulit dipahami. Ya, sulit dipahami kredonya itu. Kalau udah baca itu sulit. Tidak semua orang paham dengan konsep itu. Anda baca lagi nanti kredonya itu supaya Anda tahu apa yang dikatakan oleh Sutarji itu, bahwa dia membebaskan kata dari maknanya. Menurut dia itu makna kata itu ya kata itu sendiri. Kalau saya menggunakan HP atau kamera bukan alat perekam. Kita harus mikirkan alat perekam kan. Kalau bicara kursi kita pikirkan tempat duduk. Karena itu fungsinya udah bergeser dari nama aslinya kursi ya kursi gitu. Anda baca lagi di kredonya. Oke. Nah, jadi itu tadi membedakan kenapa Khairil itu berbeda sekali dengan Sutarji. Yang pertama, Sutarji itu dikatakan bukan membuat mantra. Saya diingatkan, Sutarji itu bukan buat mantra, membuat puisi ala mantra. Tepatnya begitu, ala mantra. Kalau mantra itu kan orality. Dia juga sifatnya anonim. Ini ada pengarang. Ya, jadi ala mantra. Oke, ala mantra itu apa? Kekuatan mantra itu kalau dia membacanya, dia menguasai mantra. Kan begitu. Kalau dukunnya membaca, punya kekuatan. Begitu juga Sutarji. Kalau dia membaca, puisi itu jadi hidup puisinya. Tapi kalau kita membaca, kalau kita tidak memahami puisinya dia, tidak akan sampai. Saya bercontoh, ada yang mengikuti Sutarji, namanya Ibrahim Sattah. Ibrahim Sattah ini, dia dari Natuna, dari Tarempa. Polisi dia, polisi muda. Anda baca kumpulan puisinya namanya Haiti. Dia punya keponakan, satu rumah sama dia, kuliah di UIR. Ya, namanya Raza. Dan Raza ini dia mengagumi pamannya. Jadi di kamar pun dia sering membaca puisinya Ibrahim Sattah. Kalau dia baca, Ibrahim Sattah itu marah. Kalau Anda tidak ngerti jangan Anda baca. Padahal dia berusaha nih Pak anak ponakan. Raza namanya, kuliahnya di UIR. Terakhir dia kawin dengan anak asal Indonesia, seniman juga, Ferin YS. Cuma Razanya udah meninggal. Si Ferin, guru SMK di Kansing, penyair juga, gitu. Jadi itu yang dibuktikan. Saya katakan, saya menyaksikan sendiri. Kalau kita tidak bisa masuk dengan gayanya dia, tidak pas. Misalnya nih, Anda baca puisinya Ibrahim Sattah tadi, judulnya Kekau. Ini bercepat ya, Kekau. Jadi tulisannya dari
baris kedua kian sepi. Puisinya pendek-pendek kata. Ada enggak? Mungkin enggak ada. Ibrahim Sattah. Sattah itu double T. Ibrahim Sattah. Kekau. Ada? Jumpa? Kau aja. Dia kekau sebenarnya. Coba apa lari pertamanya apa? Dari se gitu ya? Oh bukan, itu bukan itu. Oh karang kau, ombak kau. Saya. Nah suara karang, suara kau, suara ombak. Ini tidak dari sekian sepi. Jadi dia memotong larinya, ya pendek-pendek. Dia buat dari se baris keduanya kian sepi. Dari sekian duri baris keempatnya. Ya, jumpa. Iya kan terpotong kan? Dari kan terpotong kan? Nah, kalau orang tidak tahu, orang bacakan dari sekian sepi, dari sekian duri. Padahal dia membaca tidak begitu. Memang dia baca seperti itu, dari sekian sepi, dari sekian duri. Kalau kita gabungkan kata itu dari sekian sepi, dari sekian duri, maka rima akhirnya itu mengacu ke bentuk gurindam. Sementara yang dia buat itu mengacu ke bentuk rima pantun. Ya. Jumpa? Nah. Jadi kalau kita ini orang bahasa nih, kita melihat ini kayaknya cara membacanya tidak begitu. Kita baca pasti dari sekian sepi, dari sekian duri kan begitu. Tapi dia tidak. Dan lebih anehnya, saya betul menyaksikan dia membaca itu ya rombongan-rombongan Sutarji, Ibrahim Sattah itu dia lebih atraktif. Anda mungkin tidak pernah melihat orang membaca saja, dia membaca saja itu sangat atraktif dengan musikalisasi. Yang dijadikan musiknya apa? Kakinya. Jadi kalau boleh saya peragakan, dia baca saja itu, dia polisi ini. Jadi dia pakai gini. Dia kaki gendang gini. Jadi dia kata gini. Dari sekian sepi. Itu dia baca. Kebetulan dia polisi, saya baca di korek, di koran, karena Ibrahim Sattah itu bekas polisi, jadi kayak polisi berbaris, kata orang. Tapi mungkin pengaruh itu. Tapi kalau menurut saya, kekuatan puisi berpola yang dia kuat pada dirinya itu adalah pantun, bukan gurindam. Begitu. Jadi saya ingat kepada Anda, banyak-banyak membaca. Kuncinya perkembangan puisi Indonesia itu, kuncinya pertama puisi berpola, ya, yang ada dari 1 baris sampai 8 baris sampai 14 baris. Berarti ada 9 pola. Paham? Kalau puisi tidak berpola hanya 2, puisi Khairil dipahami, puisi Sutarji. Dan itulah perkembangan puisi Indonesia itu. Ya, pengaruh saling mempengaruhi. Bisa jadi Anda membuat atau menemukan puisinya Sapardi Djoko Damono, kategorinya puisi bebas, tapi setelah Anda lihat ini ada pengaruhnya. Misalnya kemarin kan kita baca puisinya Sapardi Djoko Damono yang dia 2 bait, setiap bait itu 3 baris. Saya katakan sebetulnya itu dikatakan double terzina. Ya, jadi di Congorang double terzina, 2 kali terzina. Karena 1 terzina itu 3 baris. Begitu. Itulah kuncinya. Jadi kunci kita mengapresiasi puisi itu 9 tambah 2. 9 puisi berpola tambah 2 puisi tidak berpola. Yang ini mewarnai puisi Indonesia itu. Ya. Yang mewarnainya itu. Ini puisi berpola dimulai dari irama, pola irama, semua unsur intrinsik ada pola itu, kecuali tipografi. Tipografi munculnya terakhir di puisinya Sutarji.
Baik, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Nah, kalau tidak, kita sampaikan di sini dulu, kita istirahat. Ya, saya juga gerah pakai celana lengan panjangnya gerah. Keringat, kita istirahat dulu.